Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita dan kebahagiaan sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas segala cinta kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan menuntun kami. Kami boleh melalui hari ini, mengawali hari ini dengan sukacita. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini Jumat 16 Juni 2023 tertulis dalam Yeremia pasal 32 ayat 40. Demikian bunyinya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan aku akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia bisnis, perjanjian itu penting, bahkan dinotariskan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian akan menandatangani noktah yang berisi kesepakatan bersama. Perjanjian bisa menjadi batal jika salah seorang melanggar poin-poin yang telah mereka sepakati bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian ini merupakan janji pemulihan Allah kepada bangsa Israel yang telah tercerai-berai. Allah menghukum bangsa Israel karena kejahatan mereka, karena kedegilan hati mereka yang selalu melawan dan menentang kehendak Allah. Sehingga karena itu Allah menjadi marah dan menghukum bangsa Israel, sehingga umat itu dicerai-beraikan. Namun Allah tidak berlama-lama dalam murka dan amarahnya. Allah berjanji akan memulihkan keadaan bangsa Israel kembali. Dalam ayat 38 dikatakan, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji pemulihan Allah itu diperkuat dengan suatu tindakan yang datang dari Allah sendiri, yaitu Allah sendiri yang mengikatkan perjanjian kekal kepada bangsa Israel. Isi perjanjian itu ada dua. Pertama, Allah tidak akan membelakangi mereka, melainkan berbuat baik kepada umat Israel. Yang kedua, Allah akan menaruh rasa takut kepadanya ke dalam hati umat Israel, sehingga bangsa itu tidak menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah sudah membelakangi umatnya, maka itu berarti umatnya akan mengalami kesusahan. Allah membelakangi umatnya sebagai simbol bahwa Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel karena kejahatan dan perilaku yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Namun sebaliknya, ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umat Israel, maka umat itu akan mendapat sukacita, memperoleh kebahagiaan dan berkat-berkat. Inilah perjanjian kekal Allah kepada umatnya dan juga kepada kita, bahwa Dia tidak akan membelakangi umatnya. Dia tidak akan membelakangi kita. Dia akan selalu mengasihi, bahkan berbuat baik kepada umat yang ditebus dan yang dikasihinya. Namun Dia juga akan memberikan rasa takut kepadanya ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan manusia, sehingga umat yang dikasihinya tidak menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam takut akan Tuhan akan membawa kita, akan menuntun kita
kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Relasi antara umat dengan Allah menjadi rusak karena rasa takut kepada Tuhan hilang dalam diri umat Allah. Rasa takut dalam hal ini adalah rasa hormat kepada Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan membuat kita menjadi takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau jujur, bukankah hal ini yang menjadi tantangan terberat iman kita pada saat ini? Jika kita cermati berbagai peristiwa yang terjadi saat ini, apakah berlebihan ketika dikatakan bahwa tidak ada lagi rasa takut dan rasa hormat orang percaya kepada Tuhan? Tidak ada lagi rasa takut manusia kepada Tuhan? Manusia tidak takut lagi melakukan dosa. Bahkan sudah terang-terangan melakukannya. Rasa-rasanya akhir-akhir ini manusia seperti tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan. Orang tidak takut lagi melakukan kejahatan, melakukan dosa di tempat umum, di ruang-ruang publik. Tidak takut lagi korupsi, sudah melakukan kejahatan, masih saja bisa senyum-senyum. Seseorang bisa berbohong dengan memakai nama Tuhan. Kekerasan terjadi di mana-mana, bahkan di dalam gereja juga terjadi kekerasan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman hari ini kita diingatkan akan perjanjian kekal yang telah diperbuat oleh Allah. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu mengasihi dan berbuat baik kepada kita. Dia juga akan menaruh rasa takut di dalam diri kita. Melalui firman hari ini, kita semakin dikuatkan untuk terus memiliki rasa takut kepada Allah. Takut melakukan hal-hal yang tidak benar. Takut melakukan dosa yang dapat menimbulkan amarah dan murka Allah bagi kita. Kita adalah umat perjanjian, maka setialah di dalam perjanjian itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar melalui renungan hari ini. Biarlah kami dimampukan untuk hidup setia dalam perjanjian kekal yang telah Tuhan perbuat bagi kami. Engkau akan selalu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, hidup kami juga takut akan Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.